Ya, jumpa lagi dengan Caki Salakai SMTK Cornelia Channel. Kali ini kita akan berbicara secara khusus mengenai bagaimana pemanfaatan energi baru terbarukan, berkelanjutan, ataupun yang disebut sebagai clean energy atau energi yang bersih, ya. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa saya bukan seorang yang profesional di bidang energi, ya, baik dari sisi kompetensi maupun praktik penelitian dan upaya untuk menghasilkan sistem transformasi energi. Jadi saya adalah seorang yang amatiran, masyarakat biasa yang berusaha untuk belajar, dan semoga dari hasil itu bisa memberikan sumbangsi, ya, secara khusus di bidang energi dan lebih spesifik sistem pemanfaatannya, dalam hal ini energi baru terbarukan tadi. Baik, saya pikir amat sangat penting, ya, bagi kita semua, bukan hanya yang profesional atau mereka para stakeholders, secara khusus pemerintah dan pihak-pihak swasta terkait, tetapi seluruh komponen bangsa ini, masyarakat Indonesia harus berpikir dan bila perlu mempunyai sumbangsi yang konkret, ya. Apalagi dalam situasi COVID ini, kita terancam krisis sebetulnya. Bukan hanya krisis kesehatan, ya, tetapi juga krisis ekonomi. Lalu secara khusus krisis energi. Sehingga tidak salah, ya, kita yang bukan profesional atau kita yang adalah amatir juga bisa mengemukakan sesuatu dan kiranya bermanfaat bagi ketahanan bangsa dan negara ini, secara khusus di bidang energi. Saya lebih khusus mengenai bagaimana pemanfaatan energi baru terbarukan itu dalam konteks transformasi atau konversi menjadi energi listrik, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu punya gambaran mengenai kebutuhan energi listrik. Saya kira mengenai matematiknya atau data empiris mengenai kebutuhan itu, Bapak Ibu saudara-saudara bisa menyimak itu atau mengikuti berita bagaimana ulasan dari Pak Arifin Tasrif, ya, Menteri ESDM. Kemudian Pak Faisal Basri, pengamat ekonomi. Ya, mereka kan punya data-data itu, dan saya pikir di LIPI, tetapi juga BRIN, ya, Badan Ristek dan Inovasi Nasional, ya. Mereka punya data-data mengenai itu, perbandingan atau rasio antara jumlah penduduk dan kebutuhan listrik dalam kaitan dengan ketersediaan sumber daya energi tadi. Sehingga kembali lagi saya katakan, untuk mengetahui lebih jelas sebaiknya lihat itu atau ambil informasi dari BRIN, dari LIPI, dari kementerian-kementerian terkait, termasuk juga saya kira BUMN, dalam hal ini secara khusus Pertamina, ya. Oke. Saya mengacu pada pengalaman keseharian, misalnya kita di kota Sorong ini di Papua Barat, itu kan seringkali pemadaman lampu. Entah karena kerusakan mesin pembangkitnya, tetapi juga kekurangan bahan bakar, baik minyak maupun gas, ya. Itu antara lain menjadi faktor. Ya, itu di kota. Kalau di kampung itu kan ada genset, ya.
eh, pembangkit listrik yang kalau mau dibilang itu dia tidak cukup untuk menyuplai daya kepada semua rumah tangga atau yang membutuhkannya. Misalnya hanya berapa puluh ribu watt, sementara dia harus menyuplai sekian rumah tangga kan, tidak cukup, sehingga ya orang di kampung-kampung biasanya untuk menghemat bahan bakar dia hanya bisa pakai dari sekitar jam 6 sampai dengan jam 12 malam, selanjutnya padam sampai pagi, tunggu lagi jam 6 sore, iya kan, baru dia menyala. Jadi kurang lebih hanya 6 jam. Sebab kalau dia pakai terus menerus, katakanlah 1 kali 24 jam, maka minyak itu entah bensin atau minyak tanah atau solar yang dipakai itu kan cepat habis. Dari mana mau dapat uang untuk, ya kan, menjaga itu ketersediaan bahan bakar tadi? Ini kan sulit. Ini realitas. Kita tidak bisa menyangkali hal itu. Itulah sebabnya kita perlu mengapresiasi pemerintah, sekaligus memberikan motivasi, dan kita semua yang bisa berpikir, melakukan penelitian, menemukan sesuatu, iya kan, itu dapat diterima, dan saya mohon bisa diterima sebagai sesuatu yang berguna dan sesuatu yang mestinya didukung ya pengembangannya. Oke, kita masuk kepada pengertian energi. Ini singkat saja saya sampaikan. Dari definisinya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ya. Jadi secara fisika, usaha itu ditulis apa itu? F gaya dikali jarak ya. Jadi kalau kita kirakan tenaga mendorong satu tembok, tetapi tembok itu tidak bergeser, maka tidak dapat dikatakan bahwa kita sementara bekerja atau melakukan usaha. Itu tidak bisa, kecuali tembok itu bergeser. Bergesernya itu berapa meter, nah ini baru dikatakan bahwa ada usaha. Itu berarti satu bukti energi ya, sebagai satu kemampuan yang kita kerahkan. Jadi itu pengertian energi. Kemudian persamaan-persamaan fisika mengenai energi, misalnya energi potensial. Yang pertama ya energi potensial ya, massa dikali gravitasi dikali ketinggian, disingkat MGH. Jadi sebuah benda bermassa katakanlah 10 kg, ya kan, dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, ya kan, jatuh dari ketinggian 10 meter misalnya, maka bisa dihitung berapa joule energi yang dihasilkan. Ya, energi potensial berarti energi yang dimiliki oleh sesuatu karena kedudukannya di ketinggian. Ya, jadi secara vertikal. Kemudian energi kinetik, E sama dengan C/2 mv kuadrat. Maksudnya, misalnya tadi, sebuah benda bermassa 10 kg, maka 0,5 kan, dikali 10, dikali dengan kuadrat kecepatan gerak perpindahan daripada benda itu. Maka bisa diketahui berapa joule energi yang dihasilkan. Kemudian kita tahu sejak adanya persamaan energi oleh Einstein ya, dalam teori relativitas khususnya, persamaannya begini. Energi sama dengan massa dikali kuadrat kecepatan cahaya. Ditulis E sama dengan mc kuadrat. Ya, bagaimana energi ini nyata? Itu dalam proses-proses nuklir, atom nuklir itu. Jadi entah fisi atau fusi nuklir. Jadi bayangkan itu senjata nuklir, dia hanya membutuhkan beberapa kilogram, lalu itu
apa bahan sumber energi ini apa uranium misalnya. Bagaimana itu diproses sehingga menjadi sebuah ledakan yang besar sehingga bisa mematikan, ya. Secara positif dipakai untuk tujuan kemanusiaan, misalnya membangkit listrik juga, sehingga kita ketahui ada reaktor nuklir. Akan tetapi kita ketahui bersama, misalnya terjadi di Chernobyl ya, di Rusia beberapa tahun yang sudah silam lalu itu, bagaimana ledakan reaktor nuklir sehingga membuat kota itu tidak berpenghuni sampai saat ini karena radiasi mematikan itu. Kemudian Fukushima Jepang ya, akibat daripada tsunami itu terbongkar, akhirnya kota itu bagaikan kota mati. Ini akibat ya daripada reaktor nuklir yang tadi dibangun untuk tujuan kemanusiaan, tetapi akibat bencana alam atau kelalaian manusia ya, pada akhirnya bisa menjadi malapetaka bagi manusia dan lingkungan hidup sekitar atau di mana reaktor nuklir itu berada, ya seperti itu. Jadi itu energi nuklir. Kemudian kita berbicara tentang energi dilihat dari asalnya. Itu ada dua. Yang pertama ekstraterestrial. Misalnya matahari. Ini ekstraterestrial artinya yang di luar bumi. Jadi bukan yang berasal dari bumi. Energi bukan yang berasal dari bumi, melainkan dari luar bumi. Misalnya dari matahari atau dari bintang ya. Matahari ini kan bintang. Nah, itu yang nanti dikonversi melalui panel surya. Ya. Lalu menjadi listrik itu. Kemudian jenis-jenis tambang ya, atau tambang tertentu dari planet-planet lain atau dari bulan. Jadi eksplorasi manusia dengan penerbangan luar angkasa, penjelajahan luar angkasa, selain mencari kemungkinan adanya makhluk hidup di sana dan kemungkinan manusia hidup di sana, tetapi juga membawa visi atau berusaha untuk mewujudkan visi bagaimana tambang-tambang di sana pada akhirnya dapat digunakan sebagai sumber energi di bumi. Ya mungkin dengan mengangkat itu ya, bahan tambang itu bawa ke bumi lalu dipakai untuk membangkit listrik misalnya ya. Jadi sebagai bahan bakar katakanlah begitu. Kemudian terestrial artinya energi yang berasal dari bumi. Ya kita sebut batu bara, minyak dan gas bumi. Nah, batu bara, minyak, gas bumi ini dia tergolong sebagai bahan sumber energi yang tak terbarukan. Jadi dia habis ya habis. Kenapa? Karena kita butuhkan miliaran tahun lagi baru dia bisa ada. Kan seperti itu. Itu pun tergantung ya. Proses sedimentasi, bagaimana makhluk hidup yang tadi sapi-sapi, kerbau-kerbau, sampai ke belakang dinosaurus, gajah-gajah, ya, binatang-binatang purba itu apa masih ada atau tidak? Kan minyak dari itu yang pada akhirnya menjadi apa itu? Minyaknya itu menjadi minyak bumi dan gas bumi itu. Kan seperti itu. Nah, jadi batu bara pun, iya kan? Itu kalau kita mengikuti penjelasan dari para ahli dan sudah menjadi pengetahuan umum ya, batu bara akan berakhir hanya mungkin 100 tahun akan datang. Cadangan batu bara Indonesia cuma berapa? Dia akan habis juga. Minyak bumi akan habis dalam puluhan tahun akan datang. Sehingga tahun 2040, apakah masih kita punya cadangan minyak bumi dan gas bumi atau tidak? Ini tak terbarukan maksudnya. Sehingga dari sisi ini perlu dipikirkan apakah perlu melakukan eksplorasi dan eksploitasi terus-menerus terhadap bahan sumber energi yang memang tak terbarukan, tak tergantikan dan habis. Ya kan? Harus dipikirkan antisipasi terhadap kehabisan itu. Kan?
Lalu yang termasuk terestrial yang berasal dari bumi itu yang disebut energi baru terbarukan. Ya, jadi selain yang ekstraterestrial, ya, yang terestrial, energi baru terbarukan yang terestrial, artinya yang berasal dari bumi, yang dikenal juga sebagai clean energy, ya, itu angin, air, gelombang laut, pasang surut laut, kemudian biomasa. Biomasa itu bisa dalam bentuk padat, bentuk cair, dan bentuk gas. Ya, jadi ya mungkin sudah lebih dahulu, tetapi kita katakan sejak tahun 1970-an itu sudah ada penelitian dan pengembangan pemanfaatan tadi, energi baru terbarukan tadi, yang tadi sudah saya sebutkan, secara khusus bagi keperluan pembangkitan listrik dalam rangka menjawab kebutuhan listrik masyarakat dunia. Ya, itu dimulai dari Eropa sana, Swedia, Inggris, dan lain-lain, sampai pada saat ini pun berkembang di Indonesia. Itu sebetulnya kalau dilihat cukup cepat, ya, cukup cepat dibandingkan dengan di negara-negara lain. Indonesia sebetulnya mengalami pertumbuhan yang boleh dibilang signifikan, hanya mungkin belum terlalu fokus ya ke situ. Saya melihat bahwa secara khusus BUMN sub Pertamina ini, ya kan, masih terlalu fokus pada energi konvensional yang habis itu, sehingga masih pikir bagaimana pembaruan sumur-sumur yang minyak yang sudah mati, cari sumur-sumur minyak yang baru. Pemanfaatan di Indonesia juga kan sekian persen masih energi tak terbarukan, masih cukup kecil. Memang sekalipun dari sisi perbandingan dengan negara lain Indonesia cukup maju, akan tetapi secara keseluruhan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan bagaimana menjawab kebutuhan rakyat Indonesia ini, iya kan? Itu pemanfaatan energi baru terbarukan masih kecil dibandingkan dengan energi tak terbarukan. Ya seperti itu. Jadi kalau kita menilik daftar atau list daripada energi baru terbarukan itu, kita temukan di sana gabungan dua ini, baik ekstraterestrial maupun terestrial. Ya, yang terbarukan itu kan energi matahari, ekstraterestrial dan dari luar bumi ya. Jadi itu kan kita tahu papan, kembali lagi, solar cell itu, panel surya itu sebagai sistem yang mengubah, mentransformasi atau mengkonversi sinar panas matahari itu menjadi daya, ya, power, watt itu, ya kan? Biasanya kita kan cas itu aki, lalu dari aki itu nanti panasnya itu kan berubah menjadi cahaya dalam bola lampu itu. Itu kan ya, kita berbicara transformasi energi menjadi listrik ya. Jadi energi kinetik dari matahari, gerak cahaya matahari, panasnya itu kemudian diubah oleh panel surya menjadi energi listrik melalui itu aki tadi atau baterai ya, atau storage energi, tempat penampungan energi. Kita mundur sedikit, nuklir juga. Jadi tadi ekstraterestrial ya, sekarang kita masuk ke terestrial. Antara nuklir itu kan dari uranium. Ini bahan yang daripadanya toh diambil itu energi. Jadi kalau mau dibilang, yang saya sempat membaca itu di Amerika Serikat itu, kalau mau dibandingkan tuh hanya beberapa onggok saja lalu diproses, lalu bisa menghasilkan energi listrik selama puluhan tahun. Dari 100 kg mungkin hanya dipakai 5 kg. Lalu pada akhirnya 5 kg itu menyuplai listrik terus menerus selama 5 tahun.
coba itu kan nuklir. Ya, hanya kita kan mengetahui perlu kedisiplinan. Apakah kita bangsa Indonesia ini sudah cukup disiplin mau menjaga kepentingan bersama? Ataukah jangan sampai ada pengacau-pengacau yang menggunakan senjata tembak itu reaktor, lalu pada akhirnya menjadi reaktor itu berubah dari pembangkit listrik menjadi apa? Bom pembunuh massal, kan? Senjata pembunuh massal. Maka kalau mau membangun reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik menjawab kebutuhan, ya harus dilihat dulu. Terus apakah bisa merata untuk seluruh Indonesia? Apakah kita di Papua ini sudah boleh itu dibangunkan itu reaktor nuklir? Bagaimana jumlah penduduknya? Dari sisi pendapatan apakah bisa ya, secara nasional bisa mampu untuk mendanai ini? Ya kan? Ini sulit ya. Selain akibatnya juga harus dipikirkan dari berbagai sisi, pendanaan sekaligus itu soal keamanan. Itu dan hal lain saya kira ahli-ahli tahu lebih jauh tentang ini. Jadi matahari dan nuklir sudah ya. Sekarang angin. Angin ini juga populer. Kita tahu di Jeneponto atau di Sulawesi sana, Pare-Pare ke sana itu kan, itu beberapa tahun lalu kan diresmikan oleh Bapak Presiden. Itu pusat pembangkit listrik tenaga angin yang termasuk terbesar di dunia itu. Jadi satu itu saja kurang lebih dihasilkan 2 megawatt kah? Kalau tidak salah. Jadi bagaimana turbin angin atau kipas itu dia tersentuh oleh tiupan angin yang begitu kencang dengan kecepatan rata-rata misalnya 3 sampai 7 meter per detik. Itu dia memutar bilah itu, turbin itu. Lalu pada akhirnya terjadi proses transformasi, ya, konversi energi di antara rotor dengan stator dengan rotor itu. Lalu pada akhirnya ya gagal induksi ya, terjadi industri magnetik. Lalu itu di overgas storage energi berupa tempat penampungan energi. Lalu pada akhirnya dari situ disuplai melalui itu jaringan listrik ini ke rumah-rumah penduduk. Ya, tapi saya mau katakan bahwa syukurlah kalau semua daerah punya angin durasi baik dari si durasi maupun konstannya ya. Dia bisa berjalan terus menerus dalam jangka waktu katakanlah 10 jam, 12 jam kan sebenarnya sudah cukup ya untuk pengisian. Tapi kan tidak semua tempat punya itu. Ya kan, tidak semua daerah punya angin, potensi angin seperti itu. Iya kan? Sehingga kita lihat bahwa ada kelemahan. Tapi saya perlu ingatkan kembali lagi ke matahari. Ya tadi sudah sangat bagus sebetulnya. Akan tetapi kita ingat bahwa di malam hari solar cell tidak berfungsi. Ya kan? Ini satu kelemahan. Hanya berlaku di siang hari, malam hari tidak. Terus di siang hari pun kalau cuacanya kurang bagus, kurang bersahabat, dingin-dingin, ini transformasi energinya lambat. Karena apa? Supply dari matahari kan dia berkurang ya, terhalang. Sehingga otomatis mengurangi besar daya ya yang terproses melalui itu panel surya, pada akhirnya penampungan, lalu pada akhirnya pemanfaatannya dan sebagai apa itu penerangan itu. Jadi kekurangan sinar matahari juga di situ. Kemudian air, ini kan ada air terjun, air sungai, batang sungai. Jadi bagaimana air terjun, ingat energi potensial tadi, dia jatuh, lalu diubah melalui turbin. Turbin kan terputar. Lalu kembali lagi ada stator dan rotor, ya itu dia berputar menimbulkan itu gagal induksi ya, gaya gerak listrik, induksi itu. Nah, kemudian itu lagi dia sambung ke tempat penampungan aki, baterai itu. Lalu kemudian dari situ kan diubah menjadi apa? Panas, terus cahaya kan. Nah, masyarakat bisa pakai lampu misalnya, tapi dia juga bisa pakai memasak dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu air terjun, kemudian air sungai juga itu kan karena apa? Air si matahari ini kan mencari tempat yang rendah. Jadi otomatis kepala air kan lebih tinggi daripada muara kan. Hulu lebih tinggi daripada muara kan. Jadi air sebetulnya mengalir dari atas ke bawah. Nah, berapa luas batang sungai itu? Berapa dalamnya? Ini kan berbicara tentang bagaimana
massa air, volume air per detik, ya, dia bergerak katakanlah 3 meter per detik, toh, dengan sekian kilogram kita hitung atau sekian ribu liter per detik, maka bisa kita ketahui pada akhirnya berapa daya listrik yang dihasilkan, ya, ya seperti itu. Nah, akan tetapi saya mau katakan bahwa tidak semua daerah, tidak semua tempat punya air terjun dan air sungai. Ada sungai tetapi geraknya itu bisa 0,5 meter per detik. Bahkan 0,05 meter per detik. Ini sangat sulit untuk menciptakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mentransformasi, mengkonversi, atau mengubah energi potensial itu tadi pada akhirnya menjadi energi listrik. Sangat sulit karena kita berbicara terkait dengan bagaimana percepatan air dan menimbulkan kecepatan putaran daripada rotor tadi terhadap stator, lalu pada akhirnya bisa menghasilkan sekian daya listrik yang kita butuhkan atau power kan yang kita butuhkan. Nah, sehingga ya saya pikir sekalipun lambat gerak air itu kita bisa mengubahnya, tapi sudah jelas harus butuhkan dukungan ya, bahan atau barang-barang teknologi transformasi energi tadi. Tapi saya mau katakan bahwa tidak semua tempat punya air terjun dan air sungai yang ideal untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat setempat. Kemudian gelombang laut, ya saya mau katakan gelombang laut juga ini kan memang di mana-mana sudah dibuat, hanya relatif tidak begitu. Kalau mau dibilang mau menjawab kebutuhan secara masif juga sulit ya, karena tidak semua tempat punya ombak, ya punya durasi ombak itu dia bertahan berapa lama kan, kemudian besarnya ombak itu dia stabil atau tidak. Jangan sampai kali ini riak-riak, besok lagi sudah besar, wah ini sulit. Alat itu bisa rusak kan. Alat atau sistem yang dipasang itu kan entah sistem pelampung atau sistem udara membuat semacam apa itu rongga agar supaya ombak dia datang dia pukul, ada tekanan udara di atasnya dipasang kincir atau turbin berputar kembali tadi rotor dan stator tadi untuk menghasilkan GGL induksi lalu diubahkan menjadi energi listrik. Ini tidak semua tempat punya ombak atau gelombang yang ideal ya. Kemudian pasang surut, kayak di daerah NTT atau NTB ya mungkin, di daerah lainnya harus dicari. Jadi bagaimana air ketika pasang dia naik kemudian dia surut, ini dimanfaatkan juga menggunakan sistem yang tadi yang sama itu, entah floating dia hanyut ya, ataukah sistem apa ya, ya floating ataupun dia tenggelam di dalam laut. Pokoknya berbagai macam bentuk dan jenis sistem ya dapat digunakan begitu. Tetapi saya mau katakan bahwa pasang surut yang ideal ya untuk semua tempat atau semua daerah itu sulit. Kemudian biomasa itu bisa padat, cair, gas. Padat misalnya arang briket ya, atau kita bilang saya kayu-kayu yang terbuang limbah kayu dari bangunan ya, kayu-kayu kering, carang-carang kayu, bambu yang terbuang atau sengaja ditanam, itu bisa dipakai pengganti batu bara tadi, ya kan? Jadi bisa dibuat dalam bentuk arang dulu, baru dipakai seperti setrika dulu itu, kan ditaruh arang tempurung, baru dipakai setrika kan? Kurang lebih seperti itu. Bisa dipakai untuk itu, bikin ketel uap kan, lalu pada akhirnya dia sudah panas sekian derajat, dia menghasilkan tekanan. Tekanan itu dia memutar turbin atau sistem sama dengan turbin, oleh karena putarannya itu energi kinetik tadi. Pada akhirnya apa? Dia menghasilkan listrik untuk mencukupi kebutuhan baik itu untuk keperluan lain maupun secara khusus penerangan. Ya, jadi apa itu? Tadi biomasa dalam bentuk padat, dalam bentuk cair, ya biofuel. Ya misalnya minyak dari kelapa sawit, bisa juga minyak kelapa dalam, ya minyak yang diperah dari daun-daunan atau bahan-bahan yang lain. Jadi seperti itu, bisa itu.
dipakai kan, kelapa sawit juga dipakai sebagai pengganti BBM ya, untuk menjalankan motor listrik atau menjalankan apa itu, pembangkit listrik, tetapi juga untuk kendaraan-kendaraan kan, ya dia seperti itu. Kemudian gas, jadi bisa biogas itu dari kotoran hewan, sapi misalnya, kuda, bahkan kotoran manusia, ya itu diproses menghasilkan gas. Kalau pada akhirnya bisa dipakai untuk memasak, bisa dipakai untuk membangkit listrik dalam skala-skala yang mungkin mikro ya, atau menengah ya, dengan misalnya skala kebutuhan atau besaran kebutuhannya itu setengah megawatt atau 500.000 watt ya, atau sampai dengan 5 megawatt atau 5 juta watt kan ya, seperti itu. Tapi untuk lebih besar ini kan perlu produksi itu biomasa, itu kan harus lebih besar lagi, ya kan? Ya, seperti itu. Saya pikir juga, dan saya mau tambahkan satu ya. Ini bisa kita manfaatkan juga hewan, ya. Jadi sapi dilatih untuk membangkit listrik, kuda apalagi. Kalau bagi saya, tempat-tempat atau daerah-daerah yang masyarakatnya mengalami kekurangan yang belum tersentuh oleh jaringan listrik yang ada dari PLN misalnya. Tapi kalau mereka punya ternak kuda, itu sangat memungkinkan bagi mereka untuk mandiri energi ya, secara khusus listrik. Itu kan sebetulnya tinggal dilatih kok. Karena dia tetap mengambil rumus ini, C/2 MV kuadrat. Katakanlah masa kuda itu 200 kg. Toh, dia lari 3 meter per detik. Kan? Berarti apa? Kalau 200 kg artinya 100 kg kan? Dikali kecepatannya tadi 3 meter per detik sudah dapat berapa joule. Tinggal dihitung saja, dialihkan ke power atau daya, berarti sudah dapat berapa watt. Iya kan? Jadi berapa joule itu dia masuk ke aki. Lalu aki itu kan tinggal dari situ pakai inverter kan, berubah dari katakanlah dari listrik DC ya, DC ke AC. Berarti sudah berapa dengan tegangan misalnya ya 220 volt kan, dengan daya power watt sekian. Jadi kalau dia membangkit selama 30 menit, dia sudah bisa mengisi aki yang cukup besar. Kan bisa dipakai selama 8 jam atau lebih kan. Apalagi kalau hanya pakai lampu, pengecasan HP. Wah, itu sangat mungkin. Nah, kita masuk Pak, ini yang menjadi konsen saya ya. Saya perlu katakan bahwa sejak 2012 saya pun melakukan penelitian yang amatiran, bukan profesional. Dalam arti tadi saya sudah bilang, tidak punya kompetensi di bidang itu. Yang berikut saya tidak didanai secara khusus untuk itu. Ini melakukan penelitian sendiri dengan modal otodidak, buka buku-buku fisika, pelajari, ya, kemudian bagaimana berpikir tentang konversi energi dari benda-benda sekitar, melihat bagaimana benda jatuh, bagaimana mengubah itu, ya segala macam. Oke. Jadi pemanfaatan gravitasi benda padat. Jadi sebetulnya pembangkit listrik tenaga gravitasi itu antara lain air terjun dan air sungai tadi. Hanya dinamakan kan PLTA, pembangkit listrik tenaga air kan. Padahal pada hakikatnya sebetulnya gravitasi. Ya kan? Gravitasi adalah gaya tarik menarik atau tarik menarik antara dua benda. Jadi kalau kita bilang gravitasi bumi, berarti tarik menarik antara bumi dengan benda-benda di permukaannya, termasuk air tadi. Air kan berada pada posisi ketinggian. Ketika dia terlepas jatuh, berarti kan dia ditarik. Nah, dari potensial dia jadi kinetik, lalu pada akhirnya melalui sistem transformasi atau konversi energi, berubahlah dia menjadi listrik tadi. Kan seperti itu. Jadi sebetulnya itu sudah gravitasi. Hanya tadi saya katakan ya, bahwa tidak semua tempat memiliki sumber daya yang berpotensi seperti itu, kan? Sehingga kita perlu memikirkan apa, ya. Lalu saya katakan,
pemanfaatan gravitasi benda padat. Yang dimaksud dengan benda padat ini kan semua barang di sekitar kita. Spidol ini misalnya, ya kan? Lembaran ini misalnya, meja ini misalnya, batu, besi-besi yang berhamburan, tanah, pasir di sekitar kita. Secara simpelnya begini, tinggal itu diangkat taruh di satu ember, iya kan? Lalu pasang itu sistem konversinya, barang itu ditarik, dilepas, lalu lihat dia menghasilkan listrik tidak? Dia menghasilkan listrik. Kita yang mudah-mudahan berikut kita akan tunjukkan ya bagaimana prosesnya itu. Benda padat itu dia berubah karena dia jatuh ya, dari potensial kedudukannya itu dia berubah menjadi bentuk energi kinetik ya, karena dia jatuh tadi kan. Lalu pada akhirnya melalui sistem transformasi itu berubahlah itu energi yang tadi itu menjadi bentuk energi yang lain, energi listrik misalnya untuk kepentingan penerangan, ya kan? Nah, dari segi sistem ini kan ada sistem yang vertikal, yaitu tegak lurus. Ini vektor gravitasi. Kita bicara vektor berarti kan ada arah dan nilainya. Sesuatu dia bergerak punya arah sekaligus nilai. Jadi misalnya dia tegak lurus ke bawah dengan nilai percepatan gravitasi berapa. Kemudian kita berbicara tentang nilai-nilai energi yang dihasilkan. Ini sudah menyangkut vektor. Kalau skalar itu kan lain. Itu karena tidak ada semacam keruangan ya. Kalau kita berbicara energi itu skalar ya. Massa itu skalar karena tidak keruangan. Kita tidak bisa tentukan arah. Barang ini mau cari bagaimana ya. Ya, begitu kan. Nah, tapi itu sudah terlalu jauh kayak fisika dan orang ahli lah yang membicarakan itu. Hanya saya mau katakan ada sistem vertikal dan sistem kemiringan horizontal tetapi bidang miring ya. Makanya saya mau katakan harus kita membuat jalan energi ya, jalan energi. Bapak Ibu saudara-saudari, di beberapa negara termasuk Inggris sudah buat jalan energi. Tetapi setelah diperiksa ternyata yang dimaksudkan itu kan piezo energi kalau tidak salah bahan itu. Kemudian ada sistem fairing, pegas ya. Jadi kalau orang jalan, bayangkan dia terayun, dia bergerak, lalu pada akhirnya dari gerakan itu kan kembali lagi terkait dengan sistem transformasi atau konversi. Sistem itu kan mengubah gerak tadi menjadi energi listrik kan. Kemudian Israel beberapa tahun yang lalu mereka itu kan menggunakan badan jalan, jadi kendaraan itu getaran badan jalan itu yang dikonversi menjadi listrik, ya kan? Tapi ini getaran yang dipakai waktu itu saya lihat itu hanya macam lampu LED saja. Tapi saya ikuti perkembangan justru dikontrak di Turin, Italia kalau tidak salah. Yang itu untuk mereka membuat pembangkit listrik itu. Yang saya maksudkan di sini adalah jalan yang benar-benar menghasilkan listrik. Yang pertama, jalan itu sendiri menjadi sumber katakanlah sebagai sistem penghasil, pengkonversi dan penghasil energi listrik. Dan yang kedua, dia merupakan tempat di mana kendaraan menghasilkan listrik. Ya kan? Coba kita bayangkan berapa kilometer jalan yang telah dibangun sejak zaman Soekarno sampai dengan saat ini. Untuk apa? Menghabiskan energi kan? Berapa ribu kendaraan per hari? Misalnya di jalan tol di Jakarta sana, jalan layangnya, berapa ribu kendaraan per hari? Kemudian berapa liter bahan bakar yang dihabiskan per hari? Iya kan? Coba bayangkan. Bagaimana kalau kita balik? Kita ciptakan kendaraan yang kerjanya memang pulang balik di jalan itu untuk menghasilkan listrik. Lalu pada akhirnya kendaraan kecil ini, sepeda motor, mobil, itu pergi charge di kendaraan tadi itu. Iya kan? Lalu dia pergi, yang ini tetap bekerja.
Dia matikan listrik, datang lagi, kan? Cas, jalan. Ini tetap bekerja. Itu kendaraan. Bentuk yang lain adalah sistem yang itu. Bukan yang bergerak, kendaraan yang bergerak di atasnya itu sebagai ini yang menghasilkan listrik. Tetapi dia terkait dengan sistem konversi. Lalu jalan atau jembatan itu sendiri sebagai tempat sumber energi. Jadi mereka kendaraan-kendaraan yang lain, sepeda motor, mobil-mobil listrik ini, mereka tidak cas di kendaraan yang tadi awal saya katakan, tetapi mereka cas di semacam penampungan itu. Kan sementara yang ini kan tetap bekerja ya di atas. Jadi intinya, kalau kita bisa menghabiskan sekian triliun, puluhan triliun untuk membuat jalan, yang pada akhirnya di jalan itu dihabiskanlah energi. Kenapa kita tidak bikin jalan untuk menghasilkan energi? Iya kan? Apalagi dengan situasi COVID ini. Saya berpikir begini, perlu ada kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, kan? Kemudian Kementerian SDM, Kementerian BUMN, ya, untuk bagaimana itu, ya, di setiap kampung dibangun jalan penghasil listrik tadi. Saya pikir kalau 1 miliar untuk satu kampung mungkin sudah sangat baik. Ya. Tapi bukan hanya kampung, saya pikir kota juga ya. Kota, daerah-daerah yang terpencil, ya kabupaten-kabupaten terpencil, itu harus dibangun jalan penghasil listrik, jalan penghasil energi, dan bukan jalan penghabis energi. Ya saya pikir ke depan atau berikut-berikut mungkin kita akan tunjukkan ya. Jangan sampai orang pikir kita hanya ngomong. Paling tidak kita tunjukkan bukti dasar bahwa ini loh, ini caranya. Tinggal saya pikir dari BRIN, dari Menristek. Ya, ahli-ahli itu yang berpikir lebih jauh. Kita ini kan orang awam. Iya kan? Hanya kita berusaha untuk turut ya. Membikin sesuatu demi ketahanan bangsa dan negara ini. Apalagi dalam situasi COVID, ya, multidimensi krisis yang bakal dihadapi. Ini amat sangat penting. Ya, saya teringat sebetulnya beberapa waktu lalu, bagaimana ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Apa sumber daya energinya? Ya kan? Apa sistem konversi atau transformasi pengubahan energi itu? Solar cell, nuklir, biomasa dan lain sebagainya. Saya sarankan satu juga. Gravitasi benda padat. Bikin jalan penghasil energi. Lalu supply ke ibu kota yang baru. Dan bagi daerah-daerah ibu kota kabupaten atau kota yang baru atau kecamatan kan, masih mungkin sekali untuk membangun itu karena perumahan kan belum padat, masih bisa ditata, ya kan? Sebaiknya kita pikirkan untuk membangun jalan penghasil energi dan bukan jalan penghabis energi. Ini hanya saran, saya pikir pemerintah yang ada kan bijak dan memang selalu berupaya demi kebaikan ya. Hanya kita yang anak bangsa ini kan tidak boleh terpecah belah, harus berpikir untuk menyokong karena itu kepentingan kita bersama, bukan hanya kepentingan pemerintah, tapi kepentingan kita semua. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, dengan semua ini saya mau katakan bahwa jika dibandingkan dengan bentuk dan sumber-sumber energi yang lain, energi terbarukan tadi ya, yang lain, maka sumber energi gravitasi benda padat itu sangat berlimpah ruah di sekitar kita, ya kan? Jadi
kita tidak perlu melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang dari sisi itu saja sudah memakan anggaran sekian besar kan. Kan di sekitar kita tuh ada tanah, batu, kayu, dan lain-lain kan. Tinggal bagaimana diproses ya menjadi satu kepadatan tertentu, misalnya sebuah bola yang besar atau diisi dalam kotak yang besar, ya kan? Dibuatlah sebuah kendaraan dari tuangan besi-besi yang besi-besi tua ya, besi-besi yang terbuang ya, pada akhirnya sebagai satu kepadatan yang bisa mengalami percepatan gravitasi kan, dia bergerak ya. Ya seperti itu, sumber-sumber daya energi itu ada di sekitar kita, berlimpah ruah. Tinggal bagaimana kita menggunakan otak kita ya, kemampuan kita, kemampuan rekayasa. Dan satu hal lagi, bukan hanya melibatkan ahli di bidang energi, kelistrikan ya, tetapi juga tenaga ahli di bidang itu, teknik sipil ya, bagaimana konstruksi bangunan jalan atau jembatan yang memang sebagai jalan atau jembatan penghasil energi tadi kan, seperti itu. Jadi kita tidak perlu itu cari uranium ya, tidak perlu khawatir tentang malam nanti tidak ada suplai energi matahari ya kan. Kita tidak perlu khawatir bahwa angin sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak. Tidak perlu bersusah payah cari air terjun atau air sungai, gelombang laut, pasang surut laut, biomasa ya. Tetapi kita bisa memanfaatkan apa saja. Secara gravitasi begini, ketika Anda membuang sesuatu, sebuah benda ke atas, dia jatuh ke bawah. Di situ bisa dibuat pembangkit listrik, gravitasi benda padat. Jadi ingat sekali, Anda membuang sesuatu, benda itu jatuh ke bawah, di situ bisa dibangun pembangkit listrik tenaga gravitasi bermassa padat. Ya, semoga ulasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di video